warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan melaksanakan debat mengenai mosi media sosial sebagai sumber informasi. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib debat. Yang pertama, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama pertandingan. Kedua, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, atau menyinggung sara. Yang ketiga, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama pertandingan atau selama berjalannya debat. Yang keempat, anggota tim pembicara dapat memberikan kode kepada pembicara yang sedang memaparkan argumen sepanjang kode tersebut tidak mengganggu jalannya perdebatan. Sebelum perdebatan dimulai, saya mempersilakan kepada kedua tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada tim pro, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memimpin debat kita pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari tim Pro yang beranggotakan saya sendiri Ayu Fahira, Anggi Widya Khairunisa, Rianita Anggraini, Regita Tasya, dan Muhammad Bagas. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya tim kontra, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Jeti. Kami dari kelompok kontra yang terdiri dari Gevira alias Obana, Distia Ajeng Pramesti, Rizkia Nur Fadila, Zamaya Azahra, Sundari Yustin Fauzia, dan Helena Kriskanti. Baik, terima kasih kepada dua tim yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya saya akan membacakan mekanisme berjalannya debat. Yang pertama itu ada sesi pertama, waktunya itu 2 kali 5 menit, masing-masing tim diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan materi. Yang sesi kedua, waktunya itu 2 kali 10 menit, masing-masing tim diberi waktu 10 menit untuk memberikan argumentasi tanpa sanggahan. Sesi ketiga, 2 kali 10 menit, masing-masing tim diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan argumentasi dan diperbolehkan adanya sanggahan, tetapi sanggahannya maksimal hanya 2 kali. Lalu closing atau penutup dari moderator. Langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Mungkin bisa dimulai duluan oleh tim Pro. Dipersilakan. Baik, terima kasih Azeti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regita selaku pembicara pertama dari tim Pro. Nah, terkait dengan topik kita kali ini, yaitu media sosial sebagai sumber informasi. Sejak awal dibangun, media sosial sudah diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi, ide di komunitas atau jejaring virtual. Nah, produksi informasi dan berita saat ini tuh bukan lagi eksklusif hanya dilakukan oleh penerbit berita besar, tapi siapapun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak kepada orang banyak. Begitupun dengan konsumsi informasi yang dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital. Media sosial memiliki beberapa ciri terkait penyampaian informasi di dunia digital. Di antaranya itu, pesan yang disampaikan bersifat umum, lalu ditunjukkan untuk banyak orang. Lalu isi yang disampaikan bersifat bebas dan cenderung lebih cepat menyebar dibanding media lainnya. Nah, kekuatan ini yang sesuai untuk menjadi media alternatif sebagai penyebaran informasi selain seperti koran, lalu komunikasi tatap muka. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi saat ini kita kesulitan untuk dapat berinteraksi maupun melakukan komunikasi dengan masyarakat lainnya. Namun, sebagai masyarakat, kita tentu perlu mengetahui mengenai informasi yang beredar saat ini di masyarakat. Nah, media sosial hadir sebagai salah satu solusi kita agar tetap dapat mendapatkan informasi walaupun di tengah segala keterbatasan. Untuk itu, kami berpendapat bahwa media sosial pada dasarnya memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap penyebaran dan penyerapan informasi yang ada saat ini di masyarakat. Karena selain memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, media sosial juga berperan dalam perubahan mindset masyarakat dalam menanggapi suatu informasi. Karena sampai saat ini, media sosial menjadi referensi utama dalam mengakses berita dan informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Bisa dilanjutkan untuk tim kontra memberikan penyampaian materi. Dipersilakan. Baik, penyampaian materi tim kontra terhadap media sosial sebagai sumber informasi.
Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel merilis survei tentang informasi palsu atau hoaks yang tengah marak di tanah air. Dari hasil survei tersebut diketahui media sosial sebagai sumber utama peredaran hoaks. Proses survei dilakukan secara online dan melibatkan 1,116 responden. Sebanyak 91,8% responden mengatakan berita mengenai sosial politik, baik terkait pemilihan kepala daerah atau pemerintah. Ada jenis hoaks yang paling sering ditemui dengan persentase di media sosial sebanyak 92,40%. Selain itu, 62,8% responden mengaku sering menerima hoaks dari aplikasi pesan singkat seperti Line, WhatsApp, ataupun Telegram. Walaupun demikian, media sosial ini yang katanya sebagai sumber informasi tersebut tidak dipungkiri, tidak menjamin bahwa media sosial ini merupakan sebagai suatu sumber yang valid, bahwa media sosial ini memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Bisa juga dengan adanya media sosial ini dapat menyebarkan informasi-informasi yang tidak bermutu atau kurang berguna, atau juga dapat disebut dengan hoax. Sekian, terima kasih pemaparan materi dari tim kontra. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan materinya. Lanjut ke sesi 2, yaitu penyampaian atau penguatan argumentasi tanpa sanggahan. Baik, saya akan menyampaikan sanggahan dari tim kami. Seperti yang kita tahu, media sosial itu seperti yang telah disampaikan tadi oleh Gevira, media sosial merupakan sumber hoaks, ya, dianggap sebagai sumber hoaks. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini memang sosial media itu menjadi sumber informasi utama, karena saat ini para pengguna atau para masyarakat lebih sering menggunakan sosial media dibandingkan dengan menonton televisi. Untuk terkait apakah informasi yang diberikan itu mengandung hoax atau informasi-informasi yang tidak benar, itu mungkin lebih ke penggunanya masing-masing, apakah mereka bisa memilih atau tidak mana yang harus mereka telan bulat-bulat informasinya atau tidak. Kemudian selain itu, jika pada saat ada isu-isu politik, seringkali pemerintah mengaktifkan atau mendownkan server-server internet di beberapa wilayah agar informasi-informasi seperti hoax tidak tersebar luas seperti itu. Baik, saya akan menambahkan dari pernyataan dari tim saya, yaitu Anggi. Tadi seperti yang sudah dikatakan oleh tim kontra bahwa media sosial sebagai sumber utama penyebar hoaks. Namun menurut kelompok kami tidak selalu informasi bohong atau hoaks itu terdapat di media sosial. Banyak sekali informasi yang kebenarannya sangat jelas kita dapatkan di media sosial. Bahkan beberapa berita yang dikabarkan hoaks ternyata setelah dikaji kembali atau ditinjau kembali merupakan sebuah berita yang benar. Sebagai contoh, pada saat UTBK tahun 2020 ada informasi hoax yang mengatakan bahwa LTMPT akan merubah sistem ujian UTBK. Namun ternyata beberapa waktu kemudian dari LTMPT sendiri mengiyakan bahwa berita tersebut benar adanya. Nah, untuk itu sangat diperlukan pembekalan diri dalam setiap bermain media sosial. Nah, sebagai contoh, jika terdapat sebuah berita hoax, kita sebagai generasi yang cerdas tidak boleh hanya terpaku pada satu berita atau informasi tersebut. Kita harus melakukan researching dan hal tersebut bisa kita dapatkan di media sosial. Nah, selain itu, kita juga harus pandai-pandai dalam menyaring sebuah informasi. Maka jadilah pengguna sosial yang tidak mudah termakan hoax. Nah, selain itu, pemerintah juga sudah berupaya untuk mengurangi jumlah berita hoax yang ada di Indonesia dengan membentuk badan-badan pengawas atau pelindung dari
berita hoax tersebut. Nah, sebagai contohnya saja, yaitu ada divisi Kominfo yang selalu mengawasi jalannya media sosial, ada dari pihak kepolisian, LPKSM, dan hal ini juga ditegaskan dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, sebagaimana dimaksudkan pada pasal 28 ayat 1, yaitu seseorang dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dengan demikian, jika orang tersebut melakukan penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, dengan demikian kami dari tim Pro tidak setuju jika media sosial dikatakan sebagai sumber utama penyebar hoax. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya tim Kontra bisa menyampaikan argumentasinya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya mau menyanggah dari pernyataan Ayu dan Andi. Tadi kan bilang bahwa sumber informasi di media sosial itu belum tentu banyak hoaxnya, tapi yang kita ketahui kan sekarang masyarakat Indonesia dari berbagai umur itu memakai media sosial. Nah, di teknologi kita saat ini tidak dipungkiri terlalu banyak akun anonim di media sosial yang dijadikan mereka sebagai penyalur sumber informasi. Jadi tidak terlalu media sosial itu memiliki keefektifan yang sangat besar. Namun di bidang informasi sebaliknya, nyatanya informasi yang banyak tersebar di media sosial itu memiliki asal sumber yang tidak jelas alias akun anonim. Mereka hanya menyebarkan saja tanpa tahu akibat yang akan terjadi seperti apa. Lalu kemajuan teknologi dan kepadatan aktivitas seseorang menjadi alasan memanfaatkan smartphone sebagai media untuk mendapatkan informasi dan hiburan, hingga membaginya ke banyak orang secara berantai alias broadcast. Kan kita tahu nih, kalau pesan-pesan berantai kayak di WhatsApp misalnya, terus di Instagram juga, lalu misalkan akun-akun kayak Lamit Pura, kan kita nggak tahu ya di Instagram siapa pemilik dari akun tersebut gitu. Ya, dia memang tahu gitu kalau misalkan ada suatu konflik atau suatu masalah, pasti dia yang lebih tahu kan kalau di Instagram gitu si Lambe Tura ini. Tapi kita sebagai penikmat media sosial juga, apakah ini benar gitu ya, dia ambil sumbernya tuh dari maksudnya fakta apa tidak gitu konfliknya. Itu saja, terima kasih. Baik, saya akan menambahkan pendapat dari Distia Ajeng. Jadi berdasarkan paparan atau pendapat yang sudah kalian sampaikan, khususnya pada tim Pro, bahwa saat ini siapapun bisa menjadi pembuat berita dan memberikan dampak berita kepada orang banyak. Selanjutnya, konsumsi informasi dapat dengan bebas dinikmati siapa saja melalui media digital. Nah, karena siapapun bisa menjadi pembuat berita dan dapat memberikan dampak berita kepada orang banyak, tentunya penyaringannya tuh sangat sedikit gitulah, sangat minim, keburu tersebar duluan kepada masyarakat, sehingga banyak menimbulkan argumen tidak berarti atau tidak valid. Media sosial menjadi tempat perdebatan tiada henti, apalagi bila menyangkut masalah politik, agama, atau area pribadi. Padahal sistem kepercayaan adalah masalah sensitif dan antara setiap orang belum tentu sama. Hal ini jelas menimbulkan perselisihan. Selanjutnya, konsumsi informasi dapat dengan bebas dinikmati siapa saja. Nah, bagaimana dengan anak di bawah umur yang menggunakan media sosial atau media digital tersebut? Tentu dampaknya sangat besar kan? Dan selanjutnya dikatakan juga oleh tim Pro media sosial sebagai sumber informasi. Nah, zaman sekarang kan sumber informasi ini suaranya tidak terdengar. Oke, baik. Apakah sudah terdengar sekarang? Dan dikatakan oleh tim Pro bahwa media sosial sebagai sumber informasi. Nah, zaman sekarang kan banyak banget berita atau informasi yang mirip-mirip lah, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, sehingga kita tidak tahu 100% mana yang benar dan mana yang salah atau hoax. Ingat kasus Audrey beberapa tahun lalu atau tahun 2020 lalu, kan itu sempat viral di Indonesia dan satu Indonesia itu kena prank ya, kena hoaxnya dia. Nah, jadi dari kasus yang sudah ada sebelumnya, kami
kami tidak setuju bahwa media sosial ini sebagai sumber informasi. Dan kami sangat setuju bahwa media sosial ini sebagai sumber utama hoax melihat dari kasus yang pernah terjadi setahun belakangan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita beralih kepada sesi ketiga, yaitu masing-masing tim diperbolehkan adanya sanggahan dari tim lawan maksimal sebanyak 2 kali. Kepada maaf, apa suara saya terdengar? Putus-putus aja, Ti. Putus-putus. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, saya Riani Tanggreni dari Tim Pro ingin menyanggah pendapat dari Gevira dan Disti Ajeng. Media sosial merupakan sumber utama hoax. Intinya dari semua pendapat yang tadi, kami tetap setuju bahwa media sosial itu bisa sebagai sumber informasi. Nah, terkait info yang disampaikannya gimana itu kan lebih ke kita sebagai penggunanya aja. Walaupun banyak beredar bahwa media sosial sebagai sumber utama berita hoax, namun semua tergantung pada individu masing-masing. Bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menyadari bahwa informasi yang kita terima yang dalam berbagai sisi mampu memilah informasi mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan kita. Media sosial itu penting banget bagi kehidupan kita, apalagi di saat pandemi ini, aktivitas kita dibatasi. Ya, jalan satu-satunya untuk mendapatkan informasi atau berbagai macam informasi itu ada di media sosial, seperti halnya pengajar dan pelajar yang saling berbagi ilmu menggunakan media sosial Zoom. Mungkin pihak Pro ada yang mau menambahkan lagi? Baik, saya sedikit mengomentari dari pendapat Saudara Gevira dan Disti Ajeng. Nah, tadi tim pro mengatakan, tim kontra mengatakan bahwa banyak sekali berita hoax yang benar-benar berasal dari media sosial, dan beberapa kalangan dan banyak kalangan juga bisa mengakses media sosial dengan baik. Nah, untuk itu sebagai generasi yang cerdas, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebagai anak milenial yang cerdas, kita harus bisa researching kembali apakah berita yang tersebar tersebut benar atau tidak. Nah, kita harus bisa melihat bukan hanya dari satu sumber informasi, tapi kita juga harus memperkaya dengan sumber-sumber informasi yang lain. Nah, tadi kelompok kontra juga mengatakan ada satu kasus, yaitu mengenai Audrey yang sudah memprank satu Indonesia. Dan sama-sama kita ketahui dan tidak mungkin kita pungkiri kembali bahwa terungkapnya kasus ini juga akibat dari media sosial, di mana kepolisian sangat terbantu dengan informasi-informasi yang didapat dari media sosial untuk mengungkap kebenaran dari kasus si Audrey ini. Dan informasi tentang kasus ini ternyata adalah hoax juga berasal dari media sosial. Sehingga sangat mungkin jika kita katakan media sosial merupakan sumber utama informasi. Silakan dari kelompok kontra, ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menyanggah dari kelompok pro. Tadi kelompok pro bilang bahwa kepercayaan milenial terhadap media sosial sebagai sumber informasi dikatakan cukup tinggi gitu. Namun faktanya kepercayaan milenial terhadap informasi masih lebih mengandalkan sumber dari orang terdekat. Nah, hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh salah satu aplikasi berbasis lokasi, yaitu aplikasi Yogurt.
pada 2017, media sosial menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan kalangan milenial di Indonesia, dengan persentase sekitar 79%. Meski demikian, kepercayaan milenial terhadap informasi masih terdekat, seperti keluarga dan rekan-rekannya. Nah, televisi juga masih memiliki peran sebagai sumber informasi. Hal ini juga dijelaskan oleh seorang ahli, yaitu Robi Muhammad, seorang sosiolog bidang jejaring sosial, dosen Universitas Indonesia, dan CEO founder Yogurt. Meski media sosial turut menyebarkan informasi, peranan televisi tak tergantikan. Berdasarkan data dari studi Yogurt, TV menjadi sumber informasi kalangan milenial dengan persentase sebesar 56%. Studi ini dilakukan oleh lembaga tersebut kepada 5.000 milenial usia muda, yaitu 17-36 tahun, yang merupakan bagian dari pengguna aplikasi tersebut. Ya, sekian dari saya. Kelompok kontra, apakah ada yang menambahkan? Maaf, saya ingin menambahkan. Ai dulu. Saya ingin menambahkan dari Zamaya ya. Nah, media sosial juga ini banyak terdapat informasi yang tidak akurat. Karena sebuah informasi yang tidak akurat terjadi karena sumber informasi, sehingga penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Nah, informasi dikatakan akurat apabila informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan. Jadi bebas dari kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Nah, media sosial justru banyak menimbulkan informasi yang tidak akurat dan memberikan informasi yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan juga dikatakan kualitasnya informasi yang dikatakan berkualitasnya jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya, dan informasi yang dihadirkan di media sosial juga tiap-tiap orang dengan satu yang lainnya itu berbeda. Jadi media sosial membuat bingung para pemakainya karena informasi yang tidak relevan dan informasi yang tidak akurat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Helen dari tim kontra ingin menyanggah komentarnya Devira Distia. Oke. Di teknologi kita saat ini memang tidak terlepas dari yang namanya media sosial, entah itu sebagai bidang komunikasi atau informasi. Mungkin di bidang komunikasi media sosial ini memiliki keefektifan lebih besar ketimbang sebagai sumber informasi. Nyatanya informasi yang banyak tersebar di media sosial itu tidak memiliki asal sumber yang jelas, alias akun anonim. Mereka hanya menyebarkan saja tanpa tahu akibat yang akan terjadi. Tentu saja itu akan menimbulkan kerancuan dari suatu informasi, seperti halnya akun Lambe Tura yang berada di Instagram. Lalu akun-akun Menfus di Twitter. Sebenarnya itu semua merupakan akun dengan sumber informasi yang tidak jelas. Memang banyak informasi yang terlebih dahulu muncul di media sosial, namun itu semua bisa diklarifikasikan melalui berita atau televisi. Ini membuktikan bahwa televisi atau berita masih menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Lain halnya, ketika seorang mengklarifikasi di akun media sosial, banyak juga di antara masyarakat Indonesia masih awam dengan penggunaan media sosial. Jadi tidak semua warga Indonesia itu awam dengan penggunaan media sosial, dan banyak beberapa orang yang masih awam. Jadi televisi sebagai sumber informasi menurut saya masih menjadi media yang tepat untuk mengetahui asal sumber yang jelas. Karena tiap orang berbeda dengan pola pikirnya dan tidak semuanya itu sama. Terlebih dengan menggunakan sosial media. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mohon izin moderator, apakah kami dari tim pro sudah boleh menanggapi pernyataan dari tim kontra?
Sebelumnya mohon maaf, saya mematikan kamera karena jaringan. Apakah suara saya masuk? Ya, terdengar. Masuk, terdengar. Baik, dipersilakan untuk tim pro memberikan tanggapan terhadap pendapat tim kontra. Ya, yang mengenai TV, kepercayaan milenial terhadap informasi masih lebih mengandalkan sumber dari orang terdekat. Nah, sebelumnya tim kontra kan menyampaikan bahwa berdasarkan data, media sosial menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan di kalangan milenial, yaitu sekitar 79%. Nah, dari hal tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan wadah untuk memperoleh informasi yang paling banyak digunakan oleh kaum milenial. Tidak hanya kaum milenial, namun juga generasi dewasa lainnya juga yang menggunakan media sosial sebagai media informasi. Tak jarang juga kita temui saat seseorang memberikan informasi kepada kita, kita melakukan researching untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Dari hal itu kita bisa dapatkan di media sosial. Sekian. Saya izin menambahkan untuk dari tim pro. Jika kita lihat lagi, tadi kan sempat dibahas-bahas mengenai lambe turah. Nah, sekarang mungkin kalian sedang memegang handphone, di samping kalian ada handphone kalian. Mari kita lihat di akun lambe turah. Di situ berita-berita yang terdapat di situ, yang menurut kalian itu hoax, terdapat dan tidak pasti sumbernya dari mana. Di situ lambe turah menyertakan hasil screenshot. Mereka mendapat informasi tersebut dari mana. Seperti mengenai berita mengenai Aprilia Manganang, di situ tertera screenshot bahwa berita yang mereka dapat terdapat dari CNN dan Tempo.com. Di situ sudah jelas bahwa berita-berita yang mereka unggah di akun tersebut sudah jelas sumbernya dari mana. Dan di situ pun di CNN Indonesia terdapat sudah pasti jelas ya siapa yang membuat tulisan itu. Dan jika misalkan itu hoax, mungkin orang-orang yang diberitakan di berita tersebut bisa mengajukan pidana seperti itu. Kemudian kita mungkin media sosial seperti yang kita tahu mungkin ada baik dan buruknya. Tapi kita lihat lagi, menurut tim kami, informasi-informasi yang diberikan itu lebih banyak baiknya daripada buruknya. Seperti yang kita ketahui kemarin-kemarin banyak terjadi bencana di Indonesia. Nah, dengan adanya sosial media ini, dana bantuan dari kota-kota yang tidak terkena bencana bisa tersebar dan tersalurkan dengan cepat. Seperti yang kita ketahui juga, pada saat terjadi bencana, salah satu influencer di Indonesia berhasil mengumpulkan dana ratusan juta, bahkan mencapai miliaran dengan waktu beberapa jam. Itu semua adalah hasil dari informasi dan media sosial sebagai sumber informasi, seperti itu. Mungkin dari tim saya ada yang mau menambahkan? Baik, saya juga akan menambahkan pendapat dari Anggi dan Bagas. Tadi kelompok kontra juga menekankan bahwa media sosial televisi saat ini juga memberikan informasi yang akurat dibandingkan media sosial. Namun perlu kita ingat kembali, justru saat ini konten-konten yang ada di televisi sebagian besar diambil dari media sosial. Sebagai contoh, orang-orang yang viral di media sosial mereka undang ke TV untuk dijadikan sebuah konten. Lalu kemudian jika ada sebuah bencana, contohnya misalnya banjir, tsunami dan jatuhnya pesawat Sriwijaya kemarin, kita pasti mendapatkan terlebih dahulu informasi tersebut dari media sosial. Dan yang paling update sekarang itu adalah TikTok. Nah, nanti orang-orang dari televisi setelah mengetahui berita-berita tersebut baru mengakses mereka lalu melakukan penelitian untuk dijadikan konten di stasiun televisi. Nah, selanjutnya tadi tim kontra juga mengatakan bahwa adanya perbedaan pendapat dari setiap penyebar informasi. Nah, argumen dari masing-masing setiap orang itu kita perlu berpendapat dan perlu mengeluarkan pendapat. Dan yang kita sebagai pembaca atau pendengar informasi tersebut perlu melakukan kompilasi untuk mengetahui dan menyimpulkan mana yang informasi yang seharusnya kita terima. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyanggah dari kelompok pro. Memang informasi yang dihasilkan oleh, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, informasi yang dihasilkan oleh media online memang banyak dan beragam begitu ya.
Dan informasi yang dihasilkan oleh media cetak seperti radio dan televisi itu kan diolah para jurnalis dengan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Mereka memproduksi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena melalui proses cek dan recheck. Apabila terdapat hoax juga pasti pihak media akan bertanggung jawab atas informasi tersebut. Namun sebaliknya informasi yang diproduksi dan disebarluaskan di media sosial oleh penggunanya adalah informasi yang tidak perlu memenuhi etika jurnalistik karena mereka memang bukan jurnalis gitu. Pengguna media sosial adalah masyarakat perorangan yang dapat memproduksi informasi apa saja di berbagai layanan media sosial. Bahkan beberapa orang kini membuka kanal sendiri di Telegram untuk menjaring audiens dan menyebarkan informasinya sebagaimana yang sudah lebih dulu terjadi di YouTube. Selain memproduksi informasi, netizen juga menyebarkan informasi yang didapat dari media arus utama ke media sosial. Ada yang menyebarkan apa adanya persis seperti yang disajikan media arus utama, ada yang menafsir dan menulis ulang sesuai tafsirannya, baru kemudian disebarluaskan ke media sosial seperti itu. Ada pula yang sengaja mengedit lalu menyebarkannya dengan tujuan tertentu, termasuk mencemarkan nama baik atau menyesatkan informasi. Saking campur aduknya, informasi yang sama bisa bermakna banyak sesuai tafsir masing-masing pengguna media sosial. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan pesan yang disampaikan media sosial juga terkadang kan tidak terbatas, yaitu tidak ada gatekeeper, yaitu orang-orang yang menyaring informasi yang masuk. Kan karena sosial media itu tidak ada gatekeeper ya, maka diri kita sendiri yang menjadi gatekeeper, yang menyaring informasi yang masuk. Tapi diri kita juga belum tentu ada yang bijak dengan menggunakan itu. Bisa saja info yang masuk itu isinya tidak baik untuk para pengguna, seperti tadi contohnya hoax. Nah, menurut saya media info yang tepat sampai saat ini dan jarang terjadinya hoax yaitu seperti koran, majalah, dan radio yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi selain sosial media. Baik, silakan kelompok saya jika ada yang ingin menambahkan. Saya ingin menambahkan, selanjutnya tadi Tim Pro berkata bahwa media sosial sebagai sumber informasi dan juga dapat menyebarkan atau melakukan bantuan terhadap para korban bencana ataupun apapun dengan mudah. Tapi bagaimana jika bantuan itu menggunakan media sosial kemudian dikorupsi atau adanya penipuan? Kemudian sekarang juga akhir-akhir ini maraknya penipuan melalui media sosial berupa platform WhatsApp yang menyebarkan link dan menyebabkan phishing. Selanjutnya, media sosial, kita sebagai generasi milenial diminta untuk bijak dalam menggunakan atau mengakses media sosial tersebut. Tapi bagaimana dengan generasi lainnya seperti generasi boomer ataupun baby boomer yang sekiranya masih mengalami culture lag atau masih mengalami suatu shock terhadap penggunaan media sosial tersebut, sehingga kan sekarang sering nih, jadi ada informasi yang disebar melalui WhatsApp dan generasi-generasi atas kita tuh percaya-percaya aja gitu, karena mereka juga belum tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi adanya berita yang masuk ke WhatsApp tersebut mereka langsung percaya karena kan mereka ini merupakan generasi yang baru gitu ya, mengalami internet. Selanjutnya, pernah dengar istilah buku sebagai jendela dunia? Nah, jadi daripada internet, kelompok kami lebih percaya sebagai buku ataupun koran ataupun televisi sebagai sumber informasi yang tepat. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan, kalau suaranya terputus-putus, bilang ya. Nah, tadi kan dibilang juga kalau di Lambe Turah itu dia ambil sumber dari CNN kan. Nah, berarti kan kita balik lagi ke awal. Berarti apa yang diambil dari Lambe Turah si konten itu ya berasal dari jurnal si CNN itu kan. CNN kan merupakan badan berita yang akurat. Nah, berarti kita di sini bisa tahu kalau si Lambe Turah juga dia ngambil dari berita istilahnya gitu. Terus juga memang benar media sosial itu banyak sekali menyajikan informasi-informasi, tapi
kita sadar gak sih informasi yang udah tersebar banyak di media sosial itu hampir seluruhnya itu kayak negatif gitu. Jadi memungkinkan orang-orang yang melihat atau orang-orang yang beranggapan yang enggak dan dampaknya juga malah lebih buruk kalau misalkan media sosial dijadikan sumber informasi. Kita masih tim kontra masih lebih percaya bahwa informasi itu diberitakan langsung oleh stasiun televisi, lalu media jurnal atau kayak koran dan majalah. Seperti itu. Terima kasih. Baik, boleh menambahkan sekali lagi? Apakah selanjutnya dari tim Pro? Bagaimana moderator? Mengingat bahwa di mekanisme peraturan itu 2 kali sanggahan, tetapi ini sudah 3 kali, tetapi waktunya masih ada. Jadi saya berikan kesempatan untuk 1 kali sanggahan lagi. Silakan. Baik, jadi tim Pro juga tadi sempat berkata bahwa untuk mengatasi hoax yang menyebar di masyarakat ini pada media sosial, pemerintah dapat membuat atau pihak lain dapat membuat server tersebut down. Nah, tapi kan pemerintah itu nggak cuma punya satu urusan, pasti kan banyak urusannya ya kan. Apalagi Kominfo juga terkadang lambat dalam menanggapi suatu penyebaran informasi tersebut sehingga informasi tersebut sudah tersebar duluan kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan server ini dibuat down itu nanti bagaimana klarifikasinya? Jadi ya lebih baik sih penggunaan televisi yang lebih tepat. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk kepada moderator, apakah saya dapat menyanggah kembali? Baik, dipersilakan untuk menyanggah 1 kali lagi. Baik, di sini perlu kita tekankan ya, apa itu media sosial. Nah, di sini media sosial yaitu media daring yang digunakan satu sama lain ya atau bisa disebut oleh masyarakat sebagai tempat di mana masyarakat bisa berpartisipasi, berinteraksi dan berbagi atau menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki ataupun forum dan dunia virtual tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, tadi kan kelompok tim kita menyebutkan bahwa CNN Lambe Turah mengambil berita dari CNN. Nah, CNN tersebut bukan berarti Lambe Turah memfoto apa berita yang ditampilkan di televisi lalu diupload di Instagram, tapi mereka men-screenshot berita yang diunggah di media sosial CNN, baru mereka upload di Instagram. Kemudian, selain itu, tanpa kita, berarti kan secara tidak langsung kelompok kalian mensetujui bahwa media sosial itu merupakan sumber informasi. Nah, yang jadi masalahnya berarti bagaimana pribadi-pribadi sendiri mengatur atau mendaur ulang informasi yang mereka terima. Berarti itu yang harus diperbaiki atau dikaji ulang di sini adalah bagaimana memberi informasi atau memberi arahan kepada masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Begitu. Nggak tahu ngomong apa? Ada apa? Baik, saya izin menanggapi, menyanggah terkait televisi yang masih memiliki peran sebagai sumber utama informasi. Memang sampai saat ini kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari TV. Namun penggunaan sosial media ini dirasa lebih efektif. Salah satu kemudahan media sosial itu ialah mampu diakses kapanpun dan dimanapun. Sementara TV hanya dapat dinikmati pada saat-saat tertentu. Dan TV memiliki jadwal tayang yang berbeda, sehingga dalam mengakses informasi yang bersifat segera, kami rasa media sosial masih lebih unggul. Kita bisa membuka, melihat, dan membaca berita kapanpun kita mau, entah itu dari dalam negeri maupun mancanegara. Sedangkan di TV, informasi yang ditayangkan hanya informasi yang sedang hangat di hari-hari itu saja. Nah, para pengguna sosial media ini juga bisa menggunakan aplikasi yang mereka pakai melalui handphone, laptop, dan sebagainya, dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan TV. Sekian, apa ada yang mau menambahkan? Tadi juga sempat disebutkan bahwa orang-orang yang bermedia sosial dan membagikan
informasi-informasi tapi tidak memiliki seperti bukan jurnalis, itu tidak berhak ya. Di situ kalian sempat menyebutkan tidak berhak membagikan informasi karena informasi yang disampaikan kurang teruji atau kurang terpercaya kebenarannya. Namun kan di sini kita sebagai masyarakat mempunyai kebebasan untuk berargumen dan memberikan informasi kepada orang lain. Seperti itu. Baik, apakah ada tambahan lagi dari tim Pro? Ada. Saya persilakan. Dari berita yang beredar, memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali hoax maupun penipuan yang beredar. Tapi dengan seperti itu, kita sebagai pengguna media sosial bisa saja membantu Badan Perlindungan untuk mencegah hoax, diantaranya Komnas HAM atau Kominfo. Kemudian untuk usia pengguna dari media sosial tersebut, sekarang kan sudah saat kita membuat akun sebuah media sosial, entah itu email, yang paling dasar kan saat kita memiliki handphone atau laptop, itu pasti diminta email untuk masuk ke jejaring-jejaring sosial. Di situ sudah diterapkan batas usia yang boleh menggunakan media-media tersebut. Jadi berarti di sini bukan pokok masalahnya bukan si media atau sosial media sebagai sumber hoax atau informasi yang disebarkan di media sosial itu kurang tepat. Hanya saja pendidikan atau pengetahuan kepada pribadi-pribadi yang menggunakan sosial media tersebut. Terima kasih. Baik, saya ingin menyanggah dari tim Pro. Menurut tim kontra, kepada tim kontra, sanggahan maksimal itu 2 kali, dan sekarang sudah dilakukan sebanyak 3 kali over. Maka dari itu, sesi ketiga ini sudah ditutup. Mohon maaf. Baik, mungkin di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim kontra. Jadi sudah mendengarkan argumen dari anggota kelompok kami, mungkin kami masih meragukan adanya media sosial sebagai sumber informasi terkait dari mana sumbernya, siapa yang menyebarkan, dan media apa yang mereka sampaikan, media apa yang mereka pakai untuk dijadikan penyalur sumber informasi. Dan banyak juga faktor-faktor lain yang mendukung bahwa media sosial ini masih belum akurat dan masih perlu adanya aturan-aturan yang membenarkan bahwa media sosial itu sebagai sumber informasi, karena kita juga bisa lihat dari Undang-Undang UU ITE dari pemerintah yang sudah dicetuskan untuk gunanya Undang-Undang ITE itu kan untuk mencegah adanya hoax. Nah, jadi bisa disimpulkan lagi bahwa ya kelompok kontra ini masih meragukan kefaktaan atau keakuratan informasi yang berasal dari media sosial. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahkan dari tim kontra? Ya, saya ingin menambahkan terkait dengan kesimpulan bahwa media online kan tidak bisa dilepaskan dari kecepatan dan akurasi dalam menulis berita. Sebenarnya tidak terlalu penting waktu atau seberapa cepat suatu informasi dapat menyebar. Yang lebih penting dari informasi tersebut, berita yang belum tentu benar bisa sampai ke masyarakat banyak karena kebiasaan pengguna internet yang menyebarkan berita ke akun media sosialnya atau ke grup chat tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Jadi validasi dari informasi dari media online atau media sosial masih perlu dipertanyakan. Sekian dari saya.
Mungkin untuk menggantikan moderator, di sini bisa langsung gantian kesimpulan dari tim Pro. Kesimpulan yang saya dapatkan dari tim Pro yaitu media sosial kan memiliki pengaruh terhadap masyarakat juga, karena media sosial kan emang sarana informasi. Lalu dari kontranya sumber media merupakan tempat terbesar atau sumber hoax-nya. Sebanyak 92% koresponden bilang bahwa hoax tersebut berasal dari media sosial melalui WA atau dari lain. Karena media sosial juga bersifat tak terbatas, bisa saja menyebarkan hal yang tidak baik, bisa seperti penipuan. Terus media sosial utamanya kedengaran. Kedengaran kok, kedengaran. Namun semua tergantung pada individu masing-masing. Bagaimana kita sebagai masyarakat saja dapat menyadari informasi yang kita terima dalam berbagai sisi. Ada kebanyakan media sosial yang terdapat banyak akun anonim. Akun tersebut seperti akun lambe turah yang terkadang asal men-share atau memberikan berita atau pesan berantai tanpa menentukan kebenaran atau tidaknya. Sekian dari saya. Baiklah. Terima kasih kepada kedua tim yang sudah menyampaikan argumentasi dan materinya. Sumber informasi bisa didapatkan di mana saja, seperti televisi, radio, koran, dan salah satunya adalah media sosial. Sebagai pengguna media sosial, kita harus menjadi pengguna yang bijak dan harus bisa memfilter atau memilah mana yang fakta dan mana yang hoax. Kita juga harus mencari informasi valid terlebih dahulu atau research sebelum menyebarkan informasi dari media sosial. Karena mengingat pengguna media sosial yang sangat banyak, sehingga sangat memungkinkan pula informasi tersebar dengan luas dan cepat. Jika bukan kita yang melakukan perubahan ke arah lebih baik, lalu siapa lagi? Sekian dan terima kasih. Saya Arzeti Salsabila Abir Putri Kalitski sebagai moderator dari jalannya debat pada siang hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.